Ini perlakuan ya orang-orang munafik kepada Rasulullah, ya, menghina dan ya membuli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak memiliki keturunan, mandul kata mereka, sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang berbunyi inna syani'aka huwal abtar. Jangan sedih wahai Muhammad, jangan sedih wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh mereka orang-orang yang menghina kamu itu mereka lah yang sebenarnya abtar, mereka lah yang sebenarnya mandul, mereka terputus daripada kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat orang-orang munafik, jamaah yang dirahmati Allah, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bisa ditebak ya. Orang munafik itu kalau Islam itu menang, dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak senang. Mereka itu justru sedih, mereka itu justru gelisah, pinginnya orang-orang beriman itu kalah, pinginnya orang-orang beriman itu terpuruk ya. Tetapi sebaliknya jamaah yang dirahmati Allah, kalau Islam itu hancur, jamaah yang dirahmati Allah, kalau Islam itu kalah, mereka senang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. وقال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Alhamdulillah, jamaah Masjid Darussalam rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kumpulkan kita di dalam majelis ilmu setelah melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah, salat subuh secara berjamaah. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Mudah-mudahan yang kita kerjakan mendapatkan berkah dan barokah daripada doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah memohonkan kepada Allah keberkahan bagi umatnya yang mengawali paginya dengan kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, kepada para tabi'in,
tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Kita memohon kepada Allah mudah-mudahan dijadikan hamba yang kelak akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah. Di pertemuan yang lalu Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti kepada kita tentang bahayanya bersumpah palsu. Ya, wahfadzu aimanakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dan jagalah sumpah-sumpah kalian, ya. Bersumpah dalam, ya, kondisi berbohong, membawa nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian pada pagi hari ini, ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan pada bab yang berikutnya qaulullah taala, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 154. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Yaquluna hal lana minal amri min syai'. Qul innal amra kullahu lillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 154 yang berbicara secara tegas, ya, menggambarkan kondisi orang-orang munafik, sangkaan orang-orang munafik, pikiran orang-orang munafik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang munafik itu Allah gambarkan di dalam surah Ali Imran ini, yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Memang sejatinya perlakuan orang-orang munafik ini selalu buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perlakuan, sikap dan sifat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini selalu buruk. Ya, makanya sampai, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya ayatul munafiqina thalath, ya. Idza hadatsa kadzaba, ya. Salah satunya adalah ketika ia berbicara ia akan bohong, ya. Kemudian sifat-sifat yang lainnya di dalam Al-Qur'an juga Allah Subhanahu wa taala, ya, mengancam orang-orang yang memiliki sifat munafik di dalam hatinya dan dalam imannya. Innal munafiqina fid darqil asfali minan nar, ya. Sesungguhnya orang-orang munafik itu tempatnya di dalam kerak neraka, dan kita bermohon kepada Allah dijauhkan terhadap sifat tersebut. Jamaah rahimakumullah. Nah, di dalam ayat ini, di dalam pembahasan kitab tauhid ini, yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Ya, jadi sikap dan sifat serta kebiasaan orang-orang munafik itu selalu berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yadhunnuna billah, mereka berburuk sangka ghairal haqqi, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sangkaan-sangkaan yang tidak benar. Dhannal jahiliyah, sebagaimana orang-orang jahiliyah berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Disamakan jamaah yang dirahmati Allah, orang-orang munafik ini dengan orang-orang kafir dan orang-orang jahiliyah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena perilakunya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak, ya, melambangkan, memperlihatkan perilaku yang baik. Jamaah yang dirahmati Allah, yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah, sebagaimana, ya, perlakuan dan sangkaan serta fikiran orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir Quraisy kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata mereka di dalam lanjutan ayat ini? Yaquluna hal lana minal amri min syai', ya. Bisa gak sih, apakah kita bisa ikut campur dalam urusan ini? Artinya ia ingin mengambil alih, ya, keputusan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman melanjutkan ayat ini, innal amra kullahu lillah. Jamaah yang dirahmati Allah, ya, katakan kepada mereka wahai Muhammad, katakan kepada mereka wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya segala sesuatu apapun yang terjadi, ya, segala urusan seluruhnya Allah Subhanahu wa taala, ya, yang menentukan, dan segala urusan itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Mengapa, ya, sampai diingatkan begitu keras oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan ayat ini, fussira hadzal dhann
bi annahu subhanahu la yansuru rasulahu. Ya. Jadi mereka orang-orang munafik ini selalu menginginkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak akan pernah ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menginginkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat itu hancur. Dakwah Islam itu, perjuangan orang-orang yang beriman itu selalu tidak mendapatkan kemenangan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mereka hina. Dikatakan bahwasanya Rasulullah itu tidak akan memiliki keturunan, kamu akan terhenti di situ Muhammad. Kamu tidak akan ada penerusnya Muhammad. Sampai Rasulullah mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian Allah menurunkan ayat Inna syani'aka huwal abtar. Ini perlakuan orang-orang munafik kepada Rasulullah, menghina dan membuli Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak memiliki keturunan, mandul kata mereka, sampai Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat yang berbunyi Inna syani'aka huwal abtar. Jangan sedih wahai Muhammad, jangan sedih wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sungguh mereka orang-orang yang menghina kamu itu, mereka lah yang sebenarnya abtar, mereka lah yang sebenarnya mandul, mereka terputus daripada kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sifat orang-orang munafik, jamaah yang dirahmati Allah, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bisa ditebak. Orang munafik itu kalau Islam itu menang, dimenangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka tidak senang. Mereka itu justru sedih, mereka itu justru gelisah, pinginnya orang-orang beriman itu kalah, pinginnya orang-orang beriman itu terpuruk. Tetapi sebaliknya jamaah yang dirahmati Allah, kalau Islam itu hancur, jamaah yang dirahmati Allah, kalau Islam itu kalah, mereka senang. Fusira hadza dhann bi annahu subhanahu la yansur rasulahu. Jamaah yang dirahmati Allah. Kalau misalkan sering terjadi, jamaah yang dirahmati Allah, sering terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dihina misalkan, digambarkan dengan gambaran yang buruk, dulu pernah karikatur, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu tidak ada responnya. Bukti al-wala wal baroknya itu tidak ada responnya, padahal ini orang beriman. Bahkan ketika orang kaum muslimin itu bereaksi, mengutuk tindakan penghinaan kepada Rasulullah yang sering terjadi, baik itu dari kaum muslimin sendiri ataupun dari orang lain ataupun dari orang-orang kafir, jamaah yang dirahmati Allah, itu mereka selalu sudahlah, kita ini orang sabar, gak usah dibalas. Bahkan mereka mengatakan radikal, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tidak senang dengan kaum muslimin ketika diberikan kemenangan, tidak senang kepada kaum muslimin ketika diberikan kejayaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Justru jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mereka senang ketika kaum muslimin itu kalah. Mereka senang ketika kaum muslimin itu sedang terpuruk. Kalimat-kalimatnya, komentar-komentarnya di dunia nyata maupun di dunia maya itu seringkali menyakiti perasaan orang-orang yang beriman. Makanya oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam ayat ini dijelaskan fusira hadzal dhann bi annahu subhanahu la yansur rasulahu. Senang itu mereka itu. Orang-orang munafik juga senang kalau Rasulullah hancur itu. Makanya kebiasaan-kebiasaan mereka, kalau Allah ajak mereka untuk berjihad di jalan Allah, kemudian Rasulullah juga mengajak untuk berjihad fi sabilillah, mereka hadir. Mereka hadir, bahkan mereka berada di barisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ketika di perjalanan mereka menggembosi orang-orang beriman yang lainnya untuk pulang. Ketika berhadapan dengan musuh, bahkan sebelum berhadapan dengan musuh, mereka menggembosi orang-orang beriman sehingga orang-orang beriman ini pulang menjadi orang-orang yang tawalla yaumaz zahfi.
Banyak kejadian di perang Uhud, ya. Mereka ketika suasana genting, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, justru mereka ini ya pulang. Di perang Khaybar, di perang Ahzab misalkan, ya, yang awalnya orang-orang musyrik, orang-orang Yahudi di sekitar kota Madinah sudah bersepakat bersama Rasulullah, sudah berbaiat kepada Rasulullah, ya, sudah berjanji untuk ya tidak membantu pasukan Ahzab, tetapi di tengah-tengah pertempuran mereka berkhianat. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang-orang di Khaybar, ya, orang-orang munafik ini, ya. Justru mereka berkhianat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal di awal sudah berjanji akan bersama barisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fusir hadzal dhann bi annahu subhanahu la yansuru rasulahu. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada kebiasaan-kebiasaan buruk, ya. Saudaranya, kemudian misalkan ustadznya, kalau bukan ustadznya, ya, pengajian ditolak, ya, yang dirahmati Allah, begitu kan berbahaya, ya. Pengajian dibubarkan, tapi ya, yang lainnya tidak, ya. Fusira hadzal dhann bi annahu subhanahu la yansu rasulahu wa anna amrahu sayatmahil, ya. Bagaimana kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ya, kemudian mereka juga beranggapan bahwasanya agama Allah ini akan hancur, ya. Wa fusira bi anna ma asabahu lam yakun bi qadarillahi wa hikmatihi. Dan juga sifat orang-orang munafik ini, ya, ketika ia berburuk sangka kepada Allah, apa kata mereka? Ya, apa yang terjadi di kehidupan dunia ini, apa yang terjadi, ya, di alam raya ini, lam yakun biqadarillahi wa hikmatihi. Ini tidak terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, juga tidak terjadi karena hikmah yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Fath, ya, berfirman ayat 6, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Adh-dhannina billahi dhannas sawu, ya. Kebiasaan orang-orang munafik itu, ya, mengira mereka juga, ya, berprasangka kepada Allah, ya, dengan prasangka yang buruk. Alaihim dairatus sawu, padahal sebaliknya justru merekalah yang akan mendapatkan keburukan, ya, daripada Allah Subhanahu wa taala apabila mereka tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, ya. Syekh Utsaimin menjelaskan, ya, prasangka kepada Allah itu terbagi menjadi dua, ya. Yang pertama al-muta'alliq binisbati lima yaf'aluhu fi hadzal qaun, ya. Prasangka kepada Allah berkaitan dengan apa yang terjadi di atas muka bumi ini. Apapun yang terjadi, baik kebaikan maupun keburukan. Fahadha yajibu 'alaika an tuhsina dhann bi anna Allah 'azza wa jalla fima yaf'aluhu subhanahu wa ta'ala fi hadzal qaun wa an ta'taqida anna ma fa'alahu innama huwa li hikmatin balighatin. Prasangka kita kepada Allah seyogianya, kata Syekh Utsaimin dalam kitab ini, ya, apapun yang terjadi wajib kepada kita, ya, yang terjadi di atas muka bumi ini berbaik sangka kepada Allah, baik kita mengetahui hikmah dari kejadian tersebut atau tidak mengetahui. Meskipun seringkali kejadian-kejadian yang terjadi di atas muka bumi ini qad tasilul uqul ilaiha wa qad la tasil, ya. Hikmah, ya, dari kejadian itu kadang kita ketahui, kadang juga tidak kita ketahui, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kadang Allah qad tatabayyan 'azamatullahi wa hikmatuh fi taqdirihi. Kadang Allah menjelaskan hikmah dari apa yang terjadi, ya. Kadang juga Allah tidak menjelaskan hikmah. Kadang kita tahu sampai kepada hikmahnya, kadang kita juga tidak sampai kepada hikmah yang terjadi di atas muka bumi ini. Contoh jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi ukuran kita, ya, sebagai, ya, hiburan kepada kita di tengah kesedihan kaum muslimin yang dibantai habis-habisan oleh Zionis di Palestina itu. Anak-anak kecil, ibu-ibu, ya, orang-orang yang sudah renta, ya, jamaah yang dirahmati Allah, ya, sebagai ukuran pikiran manusia barangkali, ya, sebatas pikiran manusia kita sedih,
ya. Mereka dibantai, jamaah yang dirahmati Allah, anak-anak kecil, bahkan baru anak yang umur satu hari ya. Terbaru dari berita yang disampaikan di alam Islam itu, baru 1 hari mereka sudah kena serangan rudal Israel, Zionis, kemudian ya meninggal dunia syahid. Sebagai ukuran kita manusia, kita sedih ya, anak sekecil itu, kemudian wanita ya, banyak yang meninggal, banyak yang syahid ya, yang dirahmati Allah. Tetapi kalau kita ikut ya ukuran Allah Subhanahu wa taala ya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat ya. Kata Allah, jangan kamu pernah mengira ya, ini kalau kita pakai ya kadar tauhid kita kepada Allah, jangan pernah mengira bahwasanya orang-orang yang mati di jalan Allah itu ya mereka mati, bal ahya ya inda rabbihim yurzaqun ya, atau bal ahya'u walakin la tash'urun ya. Mereka itu hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka diberi rezeki oleh Allah. Ya, mereka itu hidup ya, bal ahya'u walakin la tash'urun ya, mereka itu hidup ya bersama Allah dan kita tidak mengetahuinya. Itu ukurannya, jamaah yang dirahmati Allah. Makanya sampai ya, hikmahnya kepada kita atau tidak sampai hikmah dari kejadian-kejadian itu, kita harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak boleh sampai kita berprasangka buruk kepada Allah. Apa yang terjadi kok begitu ya, apa enggak kasihan dan lain sebagainya. Karena apa yang terjadi ya di atas muka bumi ini semuanya ya berkaitan dengan kehendak Allah. Ya. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali upaya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi di atas muka bumi ini ya Allah yang mengatur semuanya. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah ya Rabb semesta alam ya. Allah berkehendak, Allah yang memiliki hikmah. Sampai ataupun tidak sampai hikmahnya, apapun yang terjadi ya baik atau buruk di mata kita ya, sampaikan kepada Allah bahwasanya perasaan kita ini selalu ya berprasangka kepada Allah dengan prasangka yang baik. Jangan sampai seperti orang-orang munafik yang Allah kabarkan di dalam surah Ali Imran yang tadi kami sampaikan, yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah, yaquluna hal lana minal amri min syai' qul innal amra kullahu lillah. Ya, keburukan yang terjadi kepada kita ya, ketidaknyamanan yang terjadi di dalam hidup kita ya, kita sebagai orang yang beriman ya jangan sampai seperti orang munafik, harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam hadis yang lain yang sering kita sampaikan dan sering kita dengar, ajaban li amril mukmin ya, sungguh menakjubkan urusan orang-orang yang beriman itu ya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguh sangat menakjubkan ya, orang beriman itu apabila ditimpa kebaikan pada dirinya, dia akan bersyukur kepada Allah. Apabila ditimpa keburukan pada dirinya, dia akan bersabar, dan urusan ini dan kondisi ini tidak akan ditemui kecuali pada orang-orang yang beriman. Jamaah rahimakumullah. Wa fussira juga, Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah juga melanjutkan penjelasan daripada ayat ini. Wa fussira bi inkaril hikmah wa inkaril qadari wa inkari ayyutimma amra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ayyudhirahu 'ala ad-din kulli ya. Juga tafsir dan penjelasan daripada ayat ini, kata Syekh Utsaimin yang dikutip oleh Syekh Muhammad, kata Syekh Utsaimin betul, yang dikutip oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya, mereka tuh mengingkari hikmah yang terjadi ya di setiap kejadian-kejadian yang ada di muka bumi ini, mengingkari takdirnya Allah Subhanahu wa taala ya, mengingkari bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengingkari bahwasanya agama Allah itu cepat atau lambat akan dimenangkan oleh Allah ya. Wa hadha huwa dhannus saw' alladhi dhannahu al-munafiquna wal musyrikuna fi suratil Fath. Ya, dan prasangka inilah ya, prasangka yang buruk ya, yang terus dibangun oleh orang-orang musyrik dan orang-orang munafik ya. Dilanjutkan oleh beliau, wa innama kana hadha dhann as-saw' li'annahu dhannu ghairi ma ya'liqu bihi subhanahu wa ma yaliqu bi hikmatihi wa hamdihi wa wa'dihi as-sadiq. Mengapa dikatakan prasangka yang buruk kepada Allah? Ini karena ya,
secara tidak langsung mereka itu mengatakan Allah itu tidak mampu ya untuk memenangkan agamanya. Allah itu tidak mampu untuk memenangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah itu tidak mampu memenangkan Islam, jamaah yang dirahmati Allah. Padahal sudah jelas kepada kita, ya sudah sampai kepada kita. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, wa kana haqqun alaina nasrul mu'minin. Ya, cepat atau lambat, suka atau tidak suka kita, ya berusaha atau tidak berusaha kita, berkontribusi atau tidak berkontribusi kita, kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa kana haqqun alaina nasrul mu'minin, kewajiban kita, ya kemudian kewajiban Allah, ya urusan Allah, kerjaannya Allah itu yang memenangkan orang-orang yang beriman, jamaah yang dirahmati Allah. Jangan sampai seperti orang-orang munafik berprasangka bahwasanya Allah itu tidak mampu memenangkan orang-orang, ya, menangkan orang-orang beriman. Ya, Allah itu tidak mampu memenangkan Islam, jamaah yang dirahmati Allah. Kalau Islam itu sedang ditimpa, ya, hal-hal yang buruk, senang sekali. Ya, sebaliknya, ya, kalau ya orang-orang kafir itu diberikan kemenangan, mereka, ya, justru sebaliknya. Jangan sampai seperti memiliki sifat-sifat orang munafik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena ya, penjelasan fahadha huwa dhann al-mutahawin al-mutahalik fil amanil batilah. Karena prasangka buruk kepada Allah ini, ya, itu membinasakan, ya, membinasakan. Juga prasangka buruk ini adalah perilaku-perilaku batil. Penjelasan daripada ayat ini, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Seyogyanya apa, jamaah yang dirahmati Allah? Ayyadhunna billahi khairan. Ya, orang-orang beriman itu harus, ya, berprasangka kepada Allah, ya, dengan prasangka yang baik apapun yang terjadi. Tidak mengatakan hallana minal amri min syai', ya. Bisakah kita mengambil alih, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala? Gitu. Apa yang terjadi di atas muka bumi ini bukan urusannya Allah, seolah-olah mengatakan seperti itu, seperti orang-orang kafir, jamaah yang dirahmati Allah, orang-orang ateis misalkan. Ya. Kalau sudah mati, ya sudah mati saja, tidak ada urusan Allah, tidak ada campur tangan Allah. Ya, bumi ini ada dengan sendirinya, tidak ada yang menciptakan. Ya, kunci motor saja, barang sekecil itu, kalau kita mau nalar dengan baik, itu ada yang membuat, jamaah yang dirahmati Allah. Ya, bagaimana dengan langit dan bumi yang Allah bangun tanpa tiang ini, langit yang Allah angkat tanpa tiang, jamaah yang dirahmati Allah. Gitu. Ketika berbicara itu, ya, makhluk Allah yang sebesar ini katanya ada dengan sendirinya. Nanti kalau manusia mati, ya sudah mati, tidak ada hari kebangkitan. Untuk apa? Ya, itu kebiasaan-kebiasaan orang kafir. Kemudian, ya, orang-orang munafik ketika berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa mudah-mudahan dijauhkan dari prasangka buruk. Ya, ya. Ditutup oleh Syekh Utsaimin dalam, ya, sebuah perkataan yang bijak, fa in tanju minha tanju min dzi azimatin. Ya, kalau kita selamat dari prasangka buruk kepada Allah, tanju min dzi azimatin, ya, sesungguhnya kamu ini selamat daripada, ya, hal-hal dan malapetaka yang besar. Ya, wa illa fa inni la ikhaluka najian, kata beliau. Kalau kalian tidak selamat daripada berprasangka buruk kepada Allah, ya, kamu tidak akan selamat, ya, daripada malapetaka besar tersebut. Ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, apa yang harus dilakukan oleh orang-orang yang beriman kalau sudah bertelanjur berprasangka buruk? Ya, falyalta'in allabibun nasih li nafsihi bihadza. Seyogyanya, ya, kalau kita pernah berprasangka buruk kepada Allah, falyalta'in, ya, seyogyanya dia bertaubat kepada Allah, wal yatub ilallah, dan kembali kepada Allah,
wal yastaghfirhu, dan beristighfar kepada Allah, min dhannihi bi rabbih dhannas sau, ya, dari prasangka buruknya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kalau tidak bertaubat, walau fattashta man fattashta, kalau kamu tidak bertaubat, kata beliau, ya, la ra'aita indahu ta'annutan, ya, sesungguhnya kamu melihat mereka itu menolak kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, alal qadari, atas takdirnya, wa malamatin lahu, dan menghina Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, itu yang bisa kami sampaikan, ya. Mudah-mudahan, ya, kita berdoa apa yang terjadi di atas muka bumi ini, yang terjadi kepada kaum muslimin yang sedang tidak baik-baik saja, ya, khususnya di negeri Syam dan dimanapun berada, ya, jangan sampai ada pikiran di dalam hati kita bahwasanya mereka itu tidak akan mungkin menang. Senjatanya orang-orang Israel itu lebih canggih. Tidak, jamaah yang dirahmati Allah, ya. Allah yang akan memenangkan mereka. Jangan sampai sebagaimana orang munafik yang selalu mengatakan Muhammad itu tidak akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.